Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarah Parhani. Oke, teman-teman, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat jurnal modal usaha awal. Yang pasti sesuai judulnya, tanpa ribet, cuman pakai HP ya. Oke, pertama-tama teman-teman download dulu aplikasi Office Mobile. Kenapa aku saranin Office Mobile? Karena di sini banyak banget fiturnya, kayak ada Word, Excel, PowerPoint, PDF, media, catatan, dan juga bisa bikin format. Nah, oke, di sini kita langsung aja ke file dokumen. Nah, untuk dokumen baru, di sini ada beberapa fitur kayak Word, Excel, PowerPoint gitu. Dan di sini aku mau pilih buku kerja kosong di dokumen Excel karena kita mau bikin file baru ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, caranya gimana? Jadi setelah teman-teman klik, oke, di sini misalkan kita tulis aja ya. Nah, jadi cara ngetiknya itu di sini kan di fitur itu tuh nggak ada nggak ada fitur pengetikan ya, setahu aku. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi setahu aku di sini nggak ada fitur pengetikan. Jadi aku caranya di sini klik aja. Nanti kalau udah muncul ini kita klik edit ya. Terus kita ketik aja jurnal modal awal hampers by Sarah. Oke. Dan di sini aku pakai contoh produk aku. Oke, aku ini tipe. Aku pakai produk aku just supaya lebih terarah aja nantinya ya. Oke. Nah, untuk membuat tampilannya jadi lebih rapi, kita atur juga sampai sini aja. Oke. Nah, selanjutnya kita klik yang fitur ini. Terus kita kasih pembatas ya untuk barisannya. Nah, terus kita klik gabung dan tengahkan dan yang ini. Nah, jadi di itu kayak lebih rapi gitu loh hasilnya. Terus di sini kita bikin kolom, beberapa kolom. Kita pakai 20 kolom aja ya kurang lebih. Nah. Maaf, dari sini nah terus kita kasih kolom pembatasnya pakai fitur yang ini. Nah, jadi dia udah otomatis ngasih kolom ke semua baris ya. Oke, yang pertama kita klik lagi. Ini kita klik edit lagi karena supaya memunculkan fitur pengetikan ya. Oke, kita ketik nomor, terus nama barang. Nah, jadi nama barang ini barang produk yang kita modalkan itu loh. Oke, kita lanjut ke harga total. Maaf, harga total. Nah, jadi harga total ini harga total kita belanja dari satu barang itu berapa. Kemudian di sini kita klik satuan untuk nanti pembagian harga akhir dari satuan per piece-nya. Oke, di sini kita ketik harga akhir. Harga akhir. Oke. Nah, supaya tampilannya lebih rapi, kita atur kolomnya. Caranya kita klik di kolom huruf ini. Nah, nanti ada garis dua. Kita klik garis duanya. Terus kita atur-atur aja kolomnya sesuai yang kita mau ya. Oke. Di sini mau direnggangin atau mau bukan disempitin ya namanya. Iya, biar sesuai aja lah sama itunya. Nah, di sini aku direnggangin. Kalau ini aku lebih disempitin gitu. Nah, ini direnggangin lagi. Nah, jadi tampilannya lebih rapi gitu, teman-teman tuh. Kan? Jadi lebih rapi. Oke, ini gampang banget pokoknya dan nggak pakai ribet karena kita cuman pakai handphone aja. Oke, pertama, nama barangnya misalkan yang aku pakai biasanya ya, itu ada kardus kecil. Karena ada
dua jenis, jadi aku pakai kardus kecil. Nah, si kardus kecil ini aku beli harga totalnya misalnya 60.000. Nah, 60.000. Nah, satuannya itu berapa piece? Nah, di sini misalkan aku beli kardus kecil itu seharga 60.000 itu 20 piece. Udah, kita ketik aja 20, kita lanjut. Oke, nah misalkan kayak gini ya. Nah, selanjutnya di harga akhir ini kita bisa ngesum apa sih, kayak ngejumlah gitu, tapi secara otomatis. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Kita klik sama dengan, nah, klik dari harga total itu kita bagi. Nah, rumusnya pakai garis miring. Bagi satuannya berapa? Itu yang klik aja yang satuan, terus kita enter. Nah, misalkan kardus kecil harga totalnya aku belanja 60.000, sebanyak 20 piece. Nah, jadi harga akhirnya itu 3.000. Nah, kenapa aku saranin pakai rumus ini? Karena kalau misalkan harga totalnya berubah, misalkan harga totalnya di pembelanjaan selanjutnya ternyata 80.000 misalkan. Nah, dia akan berubah juga harga akhirnya menjadi 4.000. Oke, kita ganti lagi ya. Tuh, dia akan otomatis kalau harga total ataupun satuannya kita ubah. Oke, kita lanjutin ke step selanjutnya. Kayak tadi, pakai garing dan kayak gini. Nah, oke, ini udah selesai. Nah, oke, maaf, ini salah ngetik ya. Ini harusnya 20 piece. 20 piece. Gini. Selanjutnya, kita jumlahkan. Ketik aja di sini jumlah. Nah, karena emang hampers aku tuh ada beberapa varian, kayak yang kecil sama yang besar gitu. Jadi aku juga ngejumlahin sesuai dengan varian yang aku sediain gitu. Oke, jadi yang pertama kita jumlahin dulu jumlah ukuran besar. Nah, jumlah ukuran besar. Jadi ini kita jumlahin dulu apa namanya, harga total kita ngeluarin modal semuanya itu berapa. Nah, caranya, oke, kita exit dulu. Kita klik ini kolomnya, terus kita klik fitur ini. Nah, di sini itu ada auto sum buat ngejumlah semuanya, jadi kayak otomatis gitu. Nah,
kita klik aja tombol ya, tombol itu ya gitu, fitur yang itu. Nah, ternyata harga total modal semua yang aku keluarin itu adalah 730.000 sebanyak satuan ini ya. Nah, untuk harga akhir di sini aku kan pakainya jumlah ukuran besar. Oke. Nah, caranya gini. Kita coba pakai fitur ini ya. Untuk ngejumlahin ini tapi dari kardus besar, bubble wrap, tali rami, kerudung, paper bag, brand, peniti, cepol hijab, tas digital tanpa pakai kardus yang kecil. Oke, kita jumlahin. Nah, ternyata modal awal yang aku keluarin untuk produk aku itu adalah 37.125 perak. Oke, kita buletin jadi 38.000. Nah, di sini kalau kita udah tahu berapa modal awal yang kita keluarin itu, kita bisa ngejual. Misalnya kayak untuk ukuran yang besar modalnya kan 38.000 ya, kita buletin 38.000. Oke, selanjutnya aku bisa jual sekitar 45. Kalau 40.000 kayaknya enggak ya. Karena kita cuma dapat untung 2.000. Nah, kalau 45 atau sampai 50.000 itu masih kita ada untungnya sekitar 7 atau 12.000 kan. Nah, jadi itu caranya. Dan untuk jumlah yang ukuran besar kayak gini misalkan. Oke, kita exit dulu. Kemudian kita klik edit. Jumlah ukuran kecil ya, maaf. Oke, tadi kita udah hitung jumlah ukuran besar, sekarang kita jumlah ukuran kecil. Nah, ini kalau yang ini itu bukan modal awal kita satu piece-nya ya, tapi modal awal kita belanja harga totalnya. Oke. Jumlah ukuran kecil di sini misalkan gini. Kita di sini yang kecil, aku pribadi gitu ya, itu nggak pakai yang otomatis, tapi aku jumlahnya manual aja kayak gini. Kita klik sama dengan tadi ya. Terus yang aku pakai itu apa aja? Kayak ini kardus kecil, terus tambahin. Aku nggak pakai kardus besar, aku pakai tetap bubble wrap. Terus tambahin lagi tali rami. Terus aku pakai juga kerudung. Paper bag tetap pakai. Terus kerudung. Terus aku juga tetap pakai brand dan peniti. Jadi bedanya nggak pakai cepol hijab dan nggak pakai kardus besar. Nah, karena dia kardus besar enggak. Oke, maaf. Nah, karena dia nggak semua pakai yang terdaftar di sini, jadi kita pilih kolom yang mana aja yang kita pakai untuk modal kita. Oke, kita tambahin lagi ya peniti ya. Peniti. Nah, itu kita selanjutnya pilih tombol checklist ini. Nah, itu udah ngetotal secara otomatis teman-teman. Jadi kita nggak perlu ribet ngejumlah berapa, ini tambah ini berapa, ini tambah ini berapa, nggak perlu. Jadi kita cuman klik-klik aja mana file yang kita pakai untuk modal awal kita. Kayak aku kayak gini. Dan kalaupun misalkan nanti kita kayak ngerubah gitu, misalkan oh ini salah, ternyata nggak 40 piece, misalkan ini 30 piece, nanti ini jumlahnya juga akan berubah dan semuanya ke sini pun ke hasil akhirnya pun akan berubah gitu ya. Oke, jadi itu aja tutorial atau cara yang bisa teman-teman gunain untuk ngitung modal awal. Misalkan kalian teman-teman pakainya maksudnya produknya itu baju, terus belanja kainnya berapa, belanja benangnya berapa. Nah, dari total itu untuk ongkos jahitnya berapa. Nah, caranya bisa pakai kayak gini, dan ini menurut aku ya, selain mudah juga ini tuh kayak simple banget gitu loh. Karena kita nggak harus buka-buka laptop, nggak harus mantengin laptop, karena kan emang laptop gede kan. Sedangkan kalau handphone kita bisa bawa kemana aja, dan caranya ini super gampang banget ya. Dan kenapa aku rekomendasiin, karena emang aku sendiri juga pakai gitu. Oke.
Nah, untuk video kali ini sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.